wajib hadir untuk perceraian. Ya, wajib hadir. Terutama kalau tergugatnya hadir, maka wajib sekali hadir untuk mediasi. Mereka membuat future house di Pinterest. Tapi, hey, Hamis Daud ini bukan sekedar aktor, dia ini juga arsitek. Selebtubers, rumor perselingkuhan Hamis dengan chef cantik Sabrina Alatas mendadak mencuat ke permukaan. Raisa resmi menggugat cerai Hamis Daud di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 22 Oktober lalu. Isu ini bermula dari folder Pinterest yang bernama Future House yang disebut-sebut merupakan kolaborasi antara akun yang diduga milik Hamis berinisial HDW dan Sabrina. Folder berisi inspirasi rumah masa depan itu kemudian dihapus setelah viral yang memicu kecurigaan publik. Spekulasi makin panas setelah warganet menemukan bahwa Sabrina memiliki hubungan kekerabatan tidak langsung dengan Nadine Chandrawinata, mantan kekasih Hamis. Namun hingga kini, baik Hamis maupun Sabrina belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan hubungan tersebut. Meski ramai di media sosial, sebagian menilai bukti digital seperti folder Pinterest belum cukup kuat untuk membuktikan perselingkuhan tanpa alat bukti lain yang saling menguatkan. Alhasil, akun media sosial wanita bernama Sabrina Alatas kini digeruduk netizen hingga ia mematikan kolom komentar. Di tengah sorotan publik, baik Raisa maupun Hamis kompak absen pada sidang perdana perceraian mereka yang digelar pada hari Senin kemarin. Pihak Raisa melalui kuasa hukumnya menyebut ketidakhadiran sang penyanyi sudah sesuai kuasa yang diberikan. Sementara komentar warga net terus mengalir deras. Mayoritas menunjukkan dukungan untuk Raisa dan mendesak klarifikasi dari pihak Hamis. Dan dari tergugatnya sendiri kan tidak hadir, gimana Pak? Ya. Jadi saya jelaskan kronologis ya. Itu pada persidangan pertama pada hari ini tadi sekitar jam 1:30 sudah dilakukan ya. Yang datang hanya kuasa atau advokat daripada penggugat saja. Tergugat prinsipalnya tidak hadir, penggugat prinsipal tidak hadir, tergugat juga tidak hadir. Panggilannya sudah sah dinyatakan oleh majelis hakim. Kemudian berikutnya akan dipanggil tergugatnya dan diperintahkan supaya penggugatnya hadir secara prinsipal. Dan ini oleh kuasa hukum. Pak, apabila selama proses persidangan prinsipalnya tidak pernah hadir, penggugatnya apakah bisa dibatalkan atau gimana Pak? Ya, untuk perceraian ya, yang tidak ada alasan, misalnya penggugat ke luar negeri ya bisa dibuktikan tidak perceraian selama masih ada di sini Indonesia, maka si penggugatnya harus hadir walaupun satu kali akan konfirmasi betulkah dia yang memiliki perceraian itu ya. Kalau seandainya dia tidak hadir, tentu perkaranya tidak akan dapat diterima. Tapi kalau si tergugat tidak hadir, itu ada acara tersendiri. Satu kali tidak hadir seperti tadi akan dipanggil ulang. 2 kali tidak hadir, biasanya itu langsung pembuktian. Nah, kemudian putusan atau musyawarah. Berarti dalam artian dalam sidang berikutnya penggugat dalam hal ini Raisa diwajibkan hadir Pak? Wajib hadir untuk perceraian. Ya, wajib hadir. Terutama kalau tergugatnya hadir, maka wajib sekali hadir untuk mediasi. Seandainya nggak hadir gitu Pak, pada panggilan pekan depan 17 November besok, itu gimana Pak? Siapa yang tidak hadir? Penggugatnya. Penggugatnya. Tetap Alasan akan diperintahkan untuk hadir, dikasih kesempatan 2 kali supaya menghadirkan. Kalau
juga 2 kali sampai ketiganya tidak hadir, berarti dianggap tidak serius. Itu maka perkaranya memungkinkan bisa di NO namanya. Apa tuh Pak? NO itu Need on Conflict Vertraag, artinya gugatan tidak dapat diterima, bahasa Belanda itu. Oh, berarti paling nggak 1 kali harus hadir ya Pak? Iya, sekali harus hadir. Kemudian nanti pada saat-saat tertentu yang memang dibutuhkan penggugat harus hadir, majelis akan memerintahkan supaya dihadirkan kembali, misalnya pada saat pembuktian, dan dimungkinkan ada hal-hal yang tidak diketahui oleh kuasa, maka prinsipalnya juga diperintahkan. Gue sama Yaya, kita benar-benar beda spesies, kita beda banget. Dan justru kalau kita, dan itu aku nggak mau ngerubahin dia, itu aku pengen dia jadi Raisa, and I wanna be Hamish, dan kita, tapi itu justru yang bikin seru, karena kita ngobrolnya bisa lebih ada isinya gitu loh, saling belajar, saling melihat dari sudut pandang yang beda. Dan karena kalian benar-benar berbeda banget ya. Berbeda banget, tapi kita ada apa sih, kayak the same foundation, apa yang kita mau itu sama, apa yang kita ingin keluar itu sama. Jadi connectionnya sama, cuman kita sudut pandangnya apa yang kita lihat tuh beda. Pandangnya Justru itu bikin percakapan kita tuh jadi seru, dan kita bisa ngomongin nothing at all. Kita bisa ngomongin apa sih, kayak gelas ini sampai pagi, karena apa yang dia lihat tuh beda banget dengan apa yang aku lihat. Jadi aku nggak pengen dia berubah. Rumor dugaan perselingkuhan Hamis dengan seorang chef rupanya juga mengundang perhatian influencer Zanzabela. Ia menyebut Hamis Daud tak hanya berprofesi sebagai aktor tapi juga arsitek, sehingga wajar jika ia memiliki klien dan membuat folder Future House di Pinterest. Menurutnya, spekulatif netizen hanya cocok logi yang tidak berdasar. Tak hanya itu, ia juga mengingatkan bahwa orang yang berwajah sendu tak selalu berarti dia orang baik dan pihak yang tersakiti. Namun komentar Zanzabela justru malah menuai kritik pedas dari netizen. Tak sedikit yang menghujat sahabat Fitri Salhuteru tersebut. Artis Time barusan lewat di beranda gue, katanya Hamis Daud ini diduga berselingkih dengan Sabrina Alatas ya. Mereka membuat Future House di Pinterest. Tapi, hey, Hamis Daud ini bukan sekedar aktor, dia ini juga arsitek. Jadi kalau misalnya dia mempunyai klien atau dia mempunyai Pinterest yang membuat Future House, ya memang house itu adanya di future. Gak ada orang buat tiba-tiba posting rumah masa lalu dengan arsitek, gak ada ya. Jadi gak usah nuduh-nuduh dulu, karena netizen ini kebanyakan cocok logi. Cocok logi kalian juga banyak sekali yang gak terjadi, salah kaprah ya, suka-suka kalian gitu. Dan kalaupun misalnya pada akhirnya dia bersama si Sabrina, ya udahlah netizen. Kita nggak bisa ngelihat orang, oh ini karena mukanya sendu terus dia yang baiknya, nggak, belum tentu ya kan. Jangan cocok logi perkara Future House dan dia seorang arsitek aja kalian sibuk. Walah.